Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat untuk mengikuti video ini. Anak-anak, hari ini kalian memasuki tema 2 subtema 3 memelihara organ kesehatan pernapasan di pembelajaran yang ketiga untuk kelas 5 sekolah dasar. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Supaya tambah semangat, mana salam PPK-nya dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokeb Al-Hudri, menyatakan GPS ini merupakan program pemerintahan kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Tujuannya agar Kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang ya, tapi tanggung jawab milik kita bersama. Roke berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan hingga wilayahnya terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Di mana lokasi daerah pasar berita tersebut? Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Apa masalah yang dihadapi? Bagaimana penyelesaian masalah yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Apa keuntungan jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Nah, di sini sudah Ibu bahas bahwa lokasinya adalah di Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor. Masalah apa yang dihadapi? Masalah kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Terus bagaimana menyelesaikannya? Pemkot Bogor meluncurkan gerakan pungut sampah. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab? Lah karena sampah itu bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang. Apa keuntungannya jika sampah dapat teratasi? Ya, jika sampah teratasi, lingkungan indah dipandang dan warga masyarakat terhindar dari penyakit. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Nah, ini gambarnya, diskusikanlah dengan kelompok kalian ya. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan ya. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali. Nah, itu kita biasa menyebutnya dengan pemulung. Kalau bahasa Jawanya tukang rosok. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu lalu disetorkan kepada orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Nah, ini contohnya. Ini dari botol bekas, ini dari drum ya, drum minyak kayaknya ini. Ini dari bekas plastik snack ini ya. Diskusikan dari pertanyaan berikut. Apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Bagaimana cara menghargai usaha pembuat benda daur ulang? Nah, di sini ada bacaan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, kalian bisa membacanya pada buku pada buku tema kalian, atau kalian bisa membaca pada video ini dengan cara mempause video ini supaya kalian bisa mudah membacanya. Nah, di sini ada nampak ya kata yang perlu digarisbawahi.
Selanjutnya, barang produksi akan disalurkan kepada konsumen masyarakat oleh distributor. Nah, distributor itu apa? Nah, kita akan cari tahu lebih lanjut tentang distributor itu apa. Nah, di sini ada yang perlu kalian garis bawahi lagi adalah konsumen, adalah pihak yang mengkonsumsi barang ya. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu barang tersebut diperoleh dari produsen. Nah, produsen adalah orang yang membuat, sedangkan perantaranya disebut distributor. Yang menikmati disebut konsumen, yang membuat disebut produsen, dan perantaranya disebut distributor. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Nah, yang kalian disuruh membahas dengan teman kalian di sini dibahas akibat jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab masalah sampah itu antara lain sampah yang dibiarkan menumpuk terus-menerus dapat mengganggu pandangan dan hidung kita terganggu selain baunya yang tidak sedap. Sampah dari berbagai sumber dapat mencemari lingkungan baik lingkungan darat, udara maupun perairan. Selain itu, sampah yang menumpuk juga dapat menyebabkan bibit penyakit. Sampah yang menumpuk di dalam selokan akan menyumbat saluran air dan terjadi banjir. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan. Nah, itu akibatnya jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah. Tadi ya dibahas ya di sini apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda daur ulang? Bagaimana cara menghargai jasa pemulung dan jasa pembuat benda daur ulang? Di sini sudah Ibu bahas sekalian. Bagaimana kita menghargai kegiatan ekonomi orang lain? Nah, caranya adalah dilakukan dengan sebagai berikut: menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Akibatnya jika tidak menghargai akan terjadi permusuhan. Nah, ini yang dilarang ya. Permusuhan, pertengkaran, dan usaha ekonomi kita sendiri juga tidak akan dihargai orang lain. Selanjutnya latihan ini bisa kalian tulis atau sekedar kalian baca. Jika kalian ingin menulis bisa mempause video ini. Jika kalian ingin membacanya saja juga boleh. Merokok dapat menyebabkan gangguan pada organ pernafasan manusia karena di dalam merokok terdapat zat yang berbahaya seperti tar dan arsenik, kafein dan karbon dioksida, glukosa dan etanol, nikotin dan antioksidan. Kira-kira yang mana ya? Nah, jika sudah menemukan jawaban bisa langsung ditulis pada sebelah titik-titik sini ya. Pak Dani adalah seorang penjual tanaman. Ia melakukan pembibitan sendiri tanaman yang dijualnya. Pak Dani tentunya sangat bermanfaat sebagai penyedia tanaman yang ingin di dalam masyarakat. Pekerjaan ini disebut sebagai apa ya? Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Apa itu konsumen, apa itu distributor, apa itu produsen, apa itu produksi. Macam-macam kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Contoh pekerjaan yang berperan sebagai distributor. Distributor kemarin apa ya? Tadi apa ya? Nah, distributor itu sebagai penyalur ya. Di sini ada petani, sopir, pedagang di pasar, pedagang di toko. Aju yang mana? Nomor 4 ini salah. Bukan nomor 15. Nah, ini aku coret ya. Nomor 5 yaitu. Ketika jalan di taman, Andi dan Dika melihat petugas taman yang sedang menyirami dan merapikan pohon agar bisa tumbuh dengan baik, sehingga pohon tersebut bisa terus tumbuh dan nantinya bisa membuat taman menjadi berudara sejuk.
Pekerjaan petugas tersebut dalam kegiatan ekonomi tergolong pekerjaan yang menghasilkan jasa, barang, keahlian, benda. Yang mana bisa dipilih? Orang tua teman-teman Anita memiliki pekerjaan yang berbeda. Guru Anita mengajarkan setiap muridnya agar saling menghargai pekerjaan masing-masing. Hal itu karena setiap pekerjaan memiliki peringkat jabatan, keunikan, peran dan manfaat, hak dan kewajiban. Nah, bisa dipilih jawabannya. Semangat dan terus bersemangat. Demikian tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.